Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkuliahan, setiap mahasiswa memiliki cara tersendiri dalam menepaki jalan menuju masa depan. Sebagian memilih fokus mengejar prestasi akademik, sementara yang lain berani melangkah untuk terjun ke dunia kerja. Di balik kesibukan kuliah dan tuntutan hidup, terdapat kisah-kisah perjuangan yang jarang terlihat. Hari ini, saya akan mengajak Anda menyelami perjalanan seorang pemuda yang membangun kemandirian melalui industri kreatif. Sebuah kisah tentang kerja keras, konsistensi, dan mimpi yang dirajut dari balik lensa kamera. Sebuah stand foto booth. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak Akang udah memberikan kesempatan bagi saya dan waktu Akang untuk bisa saya wawancarai gitu. Saya berterima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Satria Jultomo. Saya kuliah di UIN Negeri 97 di Bandung, jurusan Bimbingan Kesenian Islam angkatan 23. Nah, tujuan saya mewawancari Akang tuh salah satunya untuk memenuhi salah satu tugas UAS BKI Kapita Selekta. Nah, selain itu juga saya ingin mengetahui gitu, bagaimana sih profesi-profesi yang ada di keluar kebekalian gitu. Nah, selanjutnya saya ingin tahu gitu lebih dalam tentang Akang. Boleh Kang perkenalan dulu? Perkenalkan ya, nama saya itu Muhammad Rizky Kurniawan gitu. Sama saya juga kuliah di UIN. Oh, iya. Tapi sekarang yang nyampilah freelance jaga-jaga stand foto booth. Oh iya, itu dari lama bener. Kalau dibilang dari lama, baru ya tahun-tahun ini sekitar habis lebaran, berarti kalau habis lebaran baru banget ya gitu. Itu juga kenapa bisa berkecimpung di sana, karena ada yang ngajakin, saudara yang ngajakin, ayo gitu. Kalau memang saudara memang latar belakangnya tuh dia fotografer, videografer gitu. Terus alhamdulillah kemarin dia ada rezeki bikin stand. Nah, butuh orang. Nah, aku dirangkul, diajak, ayo cenah ngajagain akhirnya sekarang gitu. Oke. Oh, jadi berarti si pekerjaan sekarang freelance itu emang dari saudara Ya, yang memang punya latar belakang fotografer gitu ya. ya. Jadi dia alhamdulillah karena udah punya rezeki, dia punya itu Ya, bikin stand itu. Oh, berarti kalau misalkan stand itu tuh emang ketika Akang join itu baru mulai atau emang sebelumnya udah ada kan? Sebenarnya sebelumnya juga udah ada. Nah, yang ini itu yang apa sih namanya? Yang jadi dia buka cabang lagi. Oh, buka cabang lagi. Nah, yang cabang yang ini karena yang itu yang satu lagi udah berhasil. Nah, aku disitu diajak untuk ikut kerja sih gitu dia ya. Tapi kalau boleh tahu itu setahu Akang itu udah dari kapan ya si stand itu? Kalau yang stand yang baru ini sebenarnya dari sebelum Lebaran, dari pas puasa itu Ramadan ya. Cuman kalau yang satu lagi yang sama tentang video juga, foto pun juga itu hampir kurang lebih adalah 2 tahunan. 2 tahun? Iya. Lama juga ya berarti. Lumayan udah lama, makanya dia berani ngebuat lagi lah cabang lagi gitu. Berarti udah sukses selain di Bandung kali ya? Nah, sudah lumayan. Alhamdulillah dah lumayan. Alhamdulillah. Tapi selain Bandung emang di mana Kang waktu itu? Emang awalnya sih di Bandung sih, daerah Cibiru juga dia langsung Cibiru. buka awalnya dia. Terus selain itu ada Cabangnya sekarang 2, yang di Cibiru 1 sama di Majalaya 1. Yang sekarang yang saya yang pegang di Majalaya. Oke. Berarti kalau misalkan jaga stand itu tuh emang ada karyawannya seorang atau berapa orang gitu? Untuk sekarang sih karena belum jadi karyawan tetap, jadi karyawan freelance. Jadi ada lumayan banyak orangnya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, biasanya ada yang gantiin gitu. Kurang lebih sekarang adalah 4 orang, karena kan setiap hari itu shift ada 2 shift. Jadi dia buka jam 10 sampai jam 10 malam lagi tutupnya. Oke, 12 jam 12 jam ya, jadi satu shiftnya 6 jam. Itu kan 4 orang nih, berarti itu ada megang job desk apa aja Kak? Kalau untuk job desk-nya itu karena setiap jaga itu sebenarnya 1 orang ya, setiap 6 jam itu. Nah, untuk job desk-nya sih kita pertama pasti jatuhnya jadi operator. Jadi kalau misalnya terkait ada kendala di dalam sistem mesin fotonya itu, nanti kita bakal ngebenerin lah gitu. Terus nanti juga kalau misalnya si konsumen ada yang nggak paham terkait foto, nanti kita jelasin dulu. Terkait kendala gitu sih. Sisanya kalau tapi menarik juga sih, kan tadi Akang bilang selain
ingin tahu gitu alasan Akang memilih freelance ini gitu. Selain dari diajak saya saudara, apakah emang Akang tuh suka berkecimpung di fotografer ataupun kayak karena oh ini operator nih, karena saya tertarik bidang operator atau apa gitu kan? Sebenarnya kalau kenapa pengen ikut juga karena emang tertarik dengan terkait foto atau videografi gitu, cuman memang belum mendalami karena memang keterbatasan alat lah Oh, gitu. iya, Jadi betul. pengen lihat-lihat dulu, tapi menarik sih sejauh Oh, iya. ini gitu, bagus karena memang ibaratnya kerjaannya nggak terlalu capek tapi hasilnya lumayan gitu. Oh, iya. Ya, apalagi kalau ngeliat makanya dari saudara juga lumayan ya, enak kan gitu. Jadi tidak terlalu ribet lah Tidak ya. terlalu ribet, betul gitu. Ngomongin penghasilan kan kalau boleh tahu di kisaran berapa kan? Kalau aku sih kan aku masih freelance gitu. Iya. Kan terhitung masuknya berapa gitu, cuman kemarin biasanya gajiannya itu mingguan, jadi Oh, mingguan. mingguan lumayan lah, di atas 200 ribuan mah dapat Ya, sudah ya per minggu itu tuh per minggu ya, di lumayan 200 lah ya. Terus Kalau kalau sebulan adalah 600 ya, ada ada segituan ya. segituan ada. Oke, baik. Kang, kan Akang tuh udah berkecimpung di freelance gitu. Nah, aku pengen tahu gitu, suka dan duka ketika Akang gitu tuh gimana gitu? Nah, sukanya karena menghasilkan gitu, siapa yang nggak suka ya. Betul ya, benar. Cuman dukanya itu karena kan aku juga sambil kuliah ya, jadi iya. harus benar-benar membagi waktu gitu. Oke, betul Ya sih. apalagi kan kalau misalnya kuliahnya ke sore, terus aku kan emang ngambilnya tuh selalu shift yang sore ke malam. Nah itu tuh benar-benar kadang mepet bisa deh, jadi kadang sok kateter gitu. Oh, mana jauh gitu ya? Mana jauh ya perjalanannya. perjalanannya, jadi capek di jalan gitu. Dari Cibirunya, aduh, dengan kali ke macetnya gitu ya. Betul, macetnya udah Tapi ngomongin terbayarkan tadi gitu ya. dibayarkan alhamdulillah. Sama ya dukanya tuh kalau misalnya kalau hujan kan itu kan stand fotografernya itu di luar ya, Oh, jadi outdoor. outdoor gitu, jadi kita ada tempat sendiri tapi di outdoor. Nah kalau hujan teh jadi karena kita yang jaganya di luar kan bias kena air, jadi susah teduh di mana gitu. Tapi kalau misalkan foto booth itu tuh foto apa? Foto booth ya. Itu tuh paling banyak dominasinya di yang kalian lihat gitu. Apakah dari remaja, anak kecil, atau mahasiswa gitu? Dari remaja, remaja mahasiswa ya, paling banyak itu pasti. Berarti yang lagi hangout ataupun kayak sama pacar gitu ya. Sama pacar ya banyak Oh. pasangan gitu di situ. Oh, boleh nih, kayak menarik ya foto boothnya karena banyak yang foto gitu ya, ikut di situ. Alhamdulillah. Oh ya Kang, kan tadi suka duka udah, penghasilan pun udah, pendidikan pun udah gitu ya. Nah, ada nggak sih yang Kang ingin sampaikan kayak pesan dan pesan bagi orang-orang di luar sana gitu tentang ini, apa yang Kang sampaikan? Yang ingin sampaikan kira-kira bahwasannya Kayak jangan lupa nonton. mumpung masih muda gitu ya, Iya. kalau misalnya ada keinginan atau apa ya kita usahakan lah, kita cari tahu banyak hal gitu. Explore gitu ya. Ya diekspor betul gitu ya. Terkait nanti hasilnya masih kurang baik atau gimana ya nggak apa-apa, namanya juga kita masih belajar gitu. Nggak ada yang seseorang yang mencoba terus langsung hasil gitu terus hasilnya sangat-sangat memuaskan, nggak akan gitu. Jadi tetap dicoba terus gitu, cari banyak hal, diekspor gitu. Terus ya, kalau memang punya banyak waktu, cari kesibukan yang positif lah gitu. Oke, jadi buat anak muda nih, katakan usia muda, eksplorasi jauh mungkin gitu ya. Terus juga jangan di zona nyaman, apalagi masih muda, banyak banget kesempatan, waktunya banyak kegagalan mungkin ya. Betul. Oke, itu aja mungkin yang saya ingin tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Kang. Sama-sama ya. Setiap cerita yang kita temui selalu menyimpan pelajaran berharga. Bahwa perjuangan di masa muda bukanlah tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan dan terus melangkah dalam setiap prosesnya. Rasa lelah, kegagalan, dan pengorbanan yang kita lalui hari ini kelak akan menjadi saksi perjalanan menuju kedewasaan serta keberhasilan di masa depan. Saya
Satria Utomo pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak ruang cerita ini. Mari terus bertumbuh, berproses, dan melampaui batas diri. Sampai jumpa pada pencerita inspiratif berikutnya.